kami dari kelompok 6B dengan studi kasus chemical reactions yang beranggotakan Hanifah Alia Putri, Nurul Afifah, Dimas Rusalis, dan Velin Marcel Englaf Nedia. Kira-kira dari judul tadi kami bakal bahas apaan ya? Yuk disimak video berikut ini. Kamu tahu gak sih, matematika itu ternyata luas banget loh. Masa sih? Bukannya cuma hitung-hitungan yang gitu-gitu aja? Jangan sembarangan. Matematika itu gak sesimpel itu ya. Lah, terus kayak gimana? Ilmu matematika itu digunakan hampir di semua cabang ilmu loh. Contohnya aja di bidang fisika, teknik, akuntansi, bahkan kimia juga ada. Di kimia juga ada. Wow, keren sih. Yap, contohnya reaksi kimia atau stoikiometri. Kita bisa menggunakan metode Newton-Raphson untuk menemukan akar persamaannya. Yuk disimak pembahasan mengenai reaksi kimia berikut. Yang pertama, studi kasus. Dua buah reaksi kimia terjadi dalam sistem tertutup, yaitu dua zat A ditambah zat B menghasilkan zat C dan zat A ditambah zat D menghasilkan zat C. Jika X1, X2 masing-masing adalah jumlah mol C yang dihasilkan oleh reaksi pertama dan kedua, hitung molaritas di A, B, C, dan D sebagai sistem persamaan non linear. Jika diketahui K1 adalah 4 kali 10 pangkat min 4, K2 adalah 3,7 kali 10 pangkat min 2, CA0 adalah 50, CB0 adalah 20, CC0 adalah 5, dan CD0 adalah 10, kita bisa menggunakan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan persamaan. Parameter dan variabel yang digunakan. Parameter, di sini kita mempunyai 10 parameter dengan keterangannya dapat dilihat pada layar, dan variabel di sini terdapat 2, X1 dan X2, yang mana masing-masingnya merupakan jumlah mol C yang dihasilkan dari reaksi pertama dan reaksi kedua. Dua buah persamaan non-linear tersebut dapat diselesaikan dengan metode Newton-Raphson dengan mencari akarnya. Langkah penyelesaian. Yang pertama, tentukan dahulu jumlah mol awal, yang mana jumlah mol awal ini telah diketahui pada soal dengan parameter CA0 dan seterusnya. Yang kedua, hitung konstanta kesetimbangan K1 dan K2. K1 untuk reaksi pertama itu sama dengan jumlah mol reaktan dipangkatkan koefisien dibagi jumlah mol produk dipangkatkan koefisien, sehingga kita memperoleh K1 dan K2 seperti pada layar. Langkah keempat yaitu substitusikan nilai pada keadaan setimbang 3 ke persamaan K2, sehingga kita memperoleh persamaan K1 dan K2. Kemudian yang kelima, dengan memindahkan K1 dan K2 ke ruas kiri, sehingga kita memperoleh F1, X1, X2, dan F2, X1, X2. Nah, karena di sini kita mempunyai dua peubah X1 dan X2, maka untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan perkalian Jacobian, yang mana XI tambah 1 itu sama dengan XI dikurang Jacobian inverse dikali fungsi F, yang mana Jacobiannya sendiri yaitu seperti yang tertera pada layar. Karena sebelumnya kita menggunakan rumus Jacobian, maka kita harus mencari entry-entry dari Jacobian tersebut, yang mana masing-masing entry-nya itu merupakan turunan F1 dan F2 masing-masing diturunkan terhadap X1 dan X2. Kita telah memperoleh persamaan F1, F2, dan turunan, sehingga kita dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan iterasi. Untuk melakukan iterasi pertama, kita perlu memilih tebakan awal. Di sini kita memilih tebakan awal X1 dan X2 itu sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan tebakan awal kita pada persamaan F1, F2 dan juga turunannya, sehingga kita memperoleh hasil yang tertera pada layar. Kemudian substitusikan ke rumus, yaitu matriks X1,1, X2,1 sama dengan matriks X1,0, X2,0 dikurang matriks Jacobian inverse dikali matriks F1, F2, sehingga didapatkan nilai X1,1 adalah 3,3372 dan nilai X2,1 adalah 2,6834.
Kemudian lakukan cek galat, yaitu nilai mutlak X1,1 dikurang X1,0 adalah 0,3372 dan nilai mutlak X2,1 dikurang X2,0 adalah 0,3166. Karena nilai galatnya besar dari 0,0001 dan dia belum memenuhi syarat, maka kita harus mengulangi iterasi sampai nilai mutlak X1, K tambah 1 dikurang X1, K kecil dari galat dan X2, K tambah 1 kurang X2, K kecil dari galat. Yang terakhir, interpretasi. Metode Newton-Raphson adalah teknik iteratif yang digunakan untuk menemukan akar dari suatu persamaan nonlinear. Dalam konteks reaksi kimia, metode ini sangat berguna untuk mencari konsentrasi atau molaritas zat pada keadaan setimbang. Metode ini memiliki konvergensi yang sangat cepat, terutama jika perkiraan awal cukup dekat dengan akar yang sebenarnya. Setelah penjelasan sebelumnya, gimana nih pendapat kalian? Sudahkah tertarik dengan matematika?